Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan ya kuliah kita berkaitan dengan konflik dan konsensus. Di mana Saul Alinsky, beliau mengatakan perubahan itu berarti pergerakan, dan pergerakan berarti ada friksi, ada gesekan. Hanya dalam suasana dunia yang abstrak, yang tidak eksis, dan vakum, maka perubahan itu akan terjadi tanpa adanya friksi konflik di tengah masyarakat. Artinya, hampir tidak mungkin bagi kita untuk tidak mengalami konflik ketika kita ingin melakukan suatu perubahan. Nah, sekarang apa itu teori konflik? Maka teori konflik itu berkaitan dengan ide ya, perjuangan atau strugglings yang terjadi di tengah masyarakat. Ya, karena ada konflik antara berbagai kelas atau kelompok. Jadi konflik itu sering terjadi mungkin orang berbeda kelasnya atau orang berbeda kelompoknya. Dan masing-masing kelompok mereka berjuang untuk mendapatkan sumber. Karena dengan sumber yang ada ini ternyata sumber tadi itu jumlahnya terbatas. Ya, oleh karena itu maka mereka harus berjuang untuk mendapatkannya melawan kelompok-kelompok yang lain. Artinya kalau misalnya di tempat kita ini ya atau di jurusan kita ya, peluang teman-teman masuk atau mahasiswa yang diterima itu hanya 100 orang, tapi kemudian yang mendaftar itu ada 300 orang, maka berarti ada 200 orang yang tidak akan mendapatkan kota untuk diterima di jurusan HI UMM. Maknanya apa? Maka di sana itu terjadi struggling, terjadi perjuangan, dan ini bisa menyebabkan terjadinya konflik. Maka karena itu teman-teman sekalian, setiap kelompok tadi mereka berusaha untuk melindungi kepentingan mereka, ya. Mereka bahkan tidak jarang juga melakukan blocking ya terhadap progres yang bisa didapatkan oleh kelompok yang lainnya. Nah, individual ini ada impuls yang agresif ya untuk mengekspresikan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi mungkin ya dalam hubungan kita tadi ada hubungan yang sifatnya dengan cinta, ya, ada hubungannya dengan kebencian. Nah, dalam hal ini maka faktor luar itu juga sangat berpengaruh, ya. Jadi pengaruh dari luar itu juga memberikan pengaruh terhadap emosi kita, meskipun emosi itu ada dalam diri kita. Kenapa? Karena ya konflik itu kadang-kadang terjadi di sekitar kita tadi. Maka orang yang mengalami atau tinggal di suasana yang konfliktual, maka emosinya pun juga akan terpengaruh. Dan konflik itu kadang-kadang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan sosial di tengah masyarakat, ya. Misalnya apa yang terjadi dalam revolusi Amerika atau juga civil rights. Nah, teman-teman sekalian, konflik ini sebenarnya dia adalah elemen pemersatu, ya. Jadi ada banyak orang mengira konflik ini adalah pemecah. Padahal sebenarnya dia menjadi atau bisa juga menjadi sarana pemersatu. Ketika dua kelompok mereka ini saling menentang satu dengan yang lainnya, ya, maka ya biasanya ikatan dari kelompok, ya, dari anggota-anggota dalam kelompok tadi itu akan menjadi lebih dekat, ya, atau mungkin sering kita sebut sebagai common enemy, akan ada musuh bersama. Ya, contohnya misalnya di negeri kita, teman-teman sekalian, misalnya ada kebijakan yang tidak populer yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ini tentu kemudian akan menyebabkan terjadi konflik karena kepentingan pemerintah itu berbeda dengan kepentingan dari masyarakat. Nah, apa yang terjadi kemudian? Misalnya pemerintah yang menemukan atau pemerintah membuat ada common enemy, ada musuh bersama. Misalnya menghadapi Malaysia, gitu ya. Dulu terjadi misalnya beberapa isu atau kasus berkaitan dengan Malaysia, maka biasanya masyarakat yang di dalam tadi mereka berkonflik itu mereka bisa menjadi satu kembali karena sudah punya common enemy di luar sana. Nah, hanya saja memang konflik ini artinya satu sisi dia menjadi positif, menjadi pemersatu, tapi pada aspek yang lain dia akan sangat berbahaya ketika kemudian menyebabkan terjadinya kekerasan, ya. Dan dia juga bisa membawa aktivisme publik atau juga memaksakan perubahan melalui sikap dari
publik yang ada di tengah masyarakat. Nah, apa itu konflik, teman-teman sekalian? Jadi konflik itu pertama disebabkan adanya ketidaksesuaian antara keadaan yang sebenarnya dengan keinginan. Kita ingin A, ternyata realitanya tidak seperti itu. Ingin menjadi orang kaya, ternyata kita jadi orang miskin. Ingin kuliah di jurusan A, ternyata kita masuk di jurusan B. Ini kadang memunculkan konflik. Ingin punya pasangan yang seperti ini, ternyata realitanya tidak seperti yang kita harap. Kemudian konflik itu juga karena adanya ketidaksetujuan, ya, ada perbedaan pandangan, atau mungkin ada sikap, motif, nilai, ekspektasi atau aktivitas yang ternyata tidak sesuai. Nah, maka kondisi yang seperti ini akan menyebabkan terjadinya tensi, dan tensi ketika berkembang dia akan menjadi suatu konflik. Dalam aspek konflik sosial, teman-teman sekalian, maka dikatakan konflik sosial adalah perjuangan berkaitan dengan nilai dan klaim, ya, tentang status, tentang power atau keterbatasan dari resource. Dan tujuan, ya, apa namanya, kelompok-kelompok konflik ini, mereka bukan cuma sekedar ingin mendapatkan nilai mereka, tapi hakikatnya mereka juga ingin menetralisir, ya, mereka ingin membuat, ya, suasananya menjadi lebih nyaman atau mengeliminasi, ya, apa-apa yang menjadi musuh mereka. Dan sosial konflik ini, teman-teman sekalian, maknanya itu sangat luas. Ya, dia bisa terdiri dari konflik, ya, karena kelas, konflik karena rasial, konflik karena agama, konflik komunal, atau mungkin kericuhan, pemberontakan, revolusi, atau mungkin protes, atau ada civil disorder, ya, ketidaktaatan sivil, atau melakukan march, ya, orang berjalan panjang atau demonstrasi, atau mungkin mengadakan kegiatan-kegiatan protes lainnya. Jadi ini kemudian bisa dikategorikan juga sebagai konflik. Nah, teman-teman sekalian, teori yang komprehensif berkaitan dengan social conflict atau konflik sosial ini, ya, dia akan bicara tentang struktur dari sumber, ya, terjadinya konflik sosial tadi. Ya, jadi konflik sosial mungkin terjadi karena stratifikasi, karena perubahan sosial, kadang kan ada perubahan yang menyebabkan terjadi konflik, atau mungkin karena beberapa teori sosiologi yang bersifat makro. Dan formasi kelompok konflik ini, teman-teman sekalian, dan mobilisasi untuk melakukan aksi bersama, ya, ini menjadi tantangan kelompok, ya, dan dengan target mereka. Jadi misalnya ada teori tentang aksi bersama, teori tentang social capital, ya, modal sosial atau rekrutmen, partisipasi, komitmen, atau internal structure, maka ini menjadi hal yang sangat penting ketika kita ingin memahami, ya, formasi dari konflik kelompok, ya, atau bagaimana kemudian mobilisasi itu bisa dilakukan dalam peristiwa konflik kelompok tadi. Kemudian juga dalam dinamika konflik, teman-teman sekalian, maka ada proses interaksi, ya, antara konflik, antara kelompok-kelompok yang berkonflik tadi. Ada bentuk konflik yang bisa jadi berubah, ya, dari segi magnitude-nya, dari segi skop-nya, dari segi durasinya. Ya, ada eskalasi, ada kenaikan, kadang ada penurunan dari konflik tadi. Dan ini juga berkaitan dengan regulasi dalam konflik atau resolusi yang diambil dalam konflik, sehingga kemudian kita akan lihat, oh, bagaimana hasil dari konflik tadi, apakah dia ke arah positif atau negatif. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa sebab terjadi konflik pada berbagai level. Misalnya konflik terjadi karena kegagalan dalam komunikasi, atau mungkin ada personalitas dalam kepemimpinan, atau mungkin karena ada perbedaan dalam nilai. Ya, ini sering jadi konflik suami istri, tapi beda secara nilai, beda secara budaya, beda etniknya, beda peradabannya, atau tujuan yang berbeda, atau mungkin perbedaan secara teknologi. Ya, ada yang gaptek, ada yang sudah sangat punya literasi dalam teknologi. Begitu juga dengan karena pengembangan militer. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan kerjasama yang kurang, kemudian ada faktor eksternal yang terjadi, ya, atau mungkin juga ada kohesi dari kelompok yang ketika kelompok berkohesi, tapi hanya dalam kelompok, ini akan terjadi konflik. Beda kalau kemudian kohesinya itu adalah antar kelompok. Ya, konflik misalnya dalam bentuk kompetisi dalam ekonomi, kompetisi dalam militer, kompetisi dalam memperebutkan sumber-sumber daya alam, yang misalnya memperebutkan air, memperebutkan hutan, memperebutkan minyak dan
dan lainnya. Nah, teman-teman sekalian, perubahan dan konflik ini adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang terus berlangsung. Jadi ini realitas yang terjadi, dan dia terjadi pada berbagai aspek, berbagai scope, berbagai nature, dengan intensitas dan level yang berbeda. Ya. Dan setiap masyarakat sebenarnya pasti punya pengalaman. Ya. Mereka ini terlibat dalam social konflik. Ya. Dan setiap elemen di tengah masyarakat ini punya kemudian kontribusi ya terhadap perubahan tadi. Nah, dalam teori Marx ya berkaitan dengan konflik, maka Karl Marx dia concern dengan kondisi ekonomi ya yang berada dalam kapitalisme. Yang mana kata Karl Marx, masyarakat itu adalah produk dari produksi ekonomi. Jadi ada kekuatan faktor teknologi, ada faktor energi, faktor sumber daya alam, kemudian ada faktor kepemilikan, ya hubungan antara pemilik dan pekerja atau pekerja dengan pekerja, sehingga yang terjadi di masyarakat hakikatnya itu adalah hubungan yang bersifat power, ya memunculkan kelas. Ada kelas pekerja, ada kelas kapitalis. Oleh karena itu harus ada sesuatu yang menjadi pokok ya dalam sistem sosial di tengah masyarakat yang dia bisa meningkatkan kekayaan tanpa kemudian meninggalkan ya kesengsaraan, dan dia bisa meningkatkan kriminalitas bahkan ya dari sisi jumlahnya. Jadi ada memang kondisi di tengah masyarakat ini yang seperti ini teman-teman sekalian. Ya, dan inilah yang disebut dengan produk dari kapitalisme. Meningkat secara kekayaan without diminishing its misery. Tapi tidak menyebabkan kemudian ya kesengsaraan itu berkurang. And increase in crimes, bahkan justru kriminalitas itu bertambah ya, bahkan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sebelumnya. Maka dari sini ya Karl Marx menilai kapitalisme itu adalah di antara sumber terjadinya konflik. Friedrich Engels, dia mengatakan atau memotret kriminalitas itu sebagai fungsi dari demoralisasi sosial di tengah masyarakat. Kata dia, konflik ini muncul karena humanitas, ya, rasa kemanusiaan di tengah masyarakat itu sudah mulai kolaps, ya. Dan ini ya terrefleksi di tengah masyarakat tadi. Banyak orang-orang yang bersikap brutal karena sistem kapitalis, ya. Mereka bahkan memperlakukan para pekerja itu seperti binatang, ya. Like creature without a will of their own. Ya, ini yang terjadi teman-teman sekalian. Ada hegemoni, ada dominasi yang dilakukan oleh kelompok kapitalis terhadap kelompok kelompok proletar. Nah, Karl Marx dan Engels mengatakan dalam hubungan sosial maka sebenarnya ini dipengaruhi oleh hubungan produksi, ya, hubungan produksi dan alat produksi. Maka siapa yang punya alat produksi, siapa yang menguasai kapital, maka mereka lah kemudian yang akan paling berkuasa. Makanya dalam pandangan Karl Marx dan Engels, kelompok kapitalis ini berusaha untuk mengeksploitasi para pekerja, ya, dengan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dan itu yang disebut dengan surplus value theory. Ya. Oleh karena itu, akhirnya ini memunculkan konflik yang mana para pekerja tadi mereka mulai menentang ya kelompok kapitalis, mereka yang memiliki resource dalam industri tadi. Ya, kriminalitas akhirnya terjadi sebagai bentuk atau produk dari kesejahteraan, dari penderitaan, kemudian terjadi ketimpangan sosial di tengah masyarakat, bahkan demoralisasi sosial. Nah, masyarakat akhirnya menjadi ada kelompok yang punya dan kelompok tidak punya. Ada kelompok yang berkuasa, ada kelompok yang dikuasai. Bahkan dalam hukum pun tidak ada lagi keadilan. Hukum itu merefleksikan kepentingan dari mereka yang dominan. Mereka orang-orang yang kuat di tengah masyarakat. Ya, jadi kapitalis ini telah mendukung terjadinya egoisme atau kriminalitas di tengah masyarakat, ya, dengan status yang berbeda tadi. Jadi siapa yang paling kaya, paling banyak propertinya, nah dia kemudian yang paling berkuasa. Ya, dalam kriminalitas misalnya, kalau ada kriminalitas dilakukan oleh orang-orang miskin, maka mereka akan dihukum. Tapi kalau kemudian dilakukan oleh orang-orang kaya, maka orang kaya tadi mereka cenderung untuk selamat. Begitu juga dalam bidang ekonomi terjadi ketimpangan, ya. Ada masalah
secara personal akhirnya di tengah masyarakat, termasuk memunculkan kriminalitas. Ya, karena itu kata Karl Marx, kalau ingin kemudian kriminalitas atau persoalan di tengah masyarakat ini menjadi hilang atau bahkan berkurang, maka perlu ada distribusi yang berkeadilan atau distribusi yang sama dalam hal properti tadi. Dan ini kemudian semangat yang dimunculkan dalam sosialisme. Ya, jadi sosialisme sebagai upaya untuk membentuk masyarakat komunis itu adalah upaya untuk membangun social equality di tengah masyarakat. Nah, sistem yang adil, teman-teman sekalian, ya untuk melindungi orang kaya dan kekuatan mereka. Nah, tadi terlihat dari bagaimana kemudian kriminalitas didefinisikan, bagaimana hukum itu ditegakkan, bagaimana ya mereka yang melanggar hukum itu diberikan sanksi. Nah, ternyata kalau sistemnya adil, maka tentu kriminalitas itu ya jelas, ya. Kemudian hukum tadi ya ketika ditegakkan itu untuk semuanya. Begitu juga yang dihukum itu semuanya akan dihukum. Tapi ketika sistem tadi tidak ada justice, karena sudah kemudian banyak melindungi orang-orang kaya dan orang-orang yang berkuasa, maka akan ya terjadi ketimpangan, ya, terjadi ketidakadilan. Ya, makanya di sini dikatakan sebenarnya konflik ini akarnya itu adalah dari kompetisi kekuatan. Ya. Jadi kekuatan ini teman-teman menjadi alat untuk mempengaruhi opini publik, ya, untuk mendapatkan kepentingan pribadi mereka. Dan mereka yang punya kekuasaan seringkali menggunakan hukum untuk mengkriminalisasi mereka yang tidak punya kekuasaan. Maka seringkali misalnya kelompok minoritas itu menjadi korban. Nah, karena konflik yang seperti ini, maka perlu ada kemudian solusinya, perlu ada upaya penyelesaian atau yang disebut dengan konsensus. Nah, apa itu konsensus, teman-teman sekalian? Konsensus didefinisikan sebagai kesepakatan yang maksimum yang antar orang-orang ketika mereka tadi punya ide, ya, bagaimana ide yang paling ideal, ya, dan paling mungkin untuk diterapkan. Jadi boleh kita katakan dukungan, kemudian perasaan, ya, ini ada acceptable enough to support the choice, ya, cukup diterima kemudian untuk mendukung pilihan yang ada. Maka dari sini bisa dikatakan teori konsensus itu adalah teori, ya, tentang benar dan salah, yang secara literal maknanya adalah aksi apakah seseorang tadi benar, ya, ketika dia melakukan benar, ya, is right if everyone agrees that it is, ya, dan ini juga dilihat dari bagaimana norma dan nilai, ya, sosial itu dibagi, ya, atau dikembangkan atau disosialisasikan di tengah masyarakat. Ya. Maka berarti ya konsensus ini sangat perhatian dengan tata kelola dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, kalau kemudian konsensus ingin diterapkan, maka tentu ini butuh waktu, butuh keinginan untuk berkontribusi, butuh keterbukaan dan kejujuran, dan juga kerelaan untuk menyelesaikan konfrontasi yang terjadi, kemudian tidak punya hak menjawab dan fasilitasi skill. Ya. Nah, makanya ketika terjadi konflik, teman-teman sekalian, pertama, kalau konflik ingin selesai, maka kita harus melihat simptomnya, apa tanda-tanda konflik. Maka konflik itu harus segera kita selesaikan. Dan kemudian dicari apa yang menjadi akar dari konflik, dan kita fokus dengan apa yang menjadi masalah pokok dalam konflik. Kemudian lihat, ya, masalah tadi itu dari berbagai aspek, point of view, kemudian cari beberapa alternatif solusi, baru kemudian dilihat mana solusi yang paling baik. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana kontrak sosial atau teori kontrak sosial dalam negara, maka di sini juga ada yang disebut dengan social control, yang didefinisikan sebagai alat bagi orang-orang ya untuk membimbing peran yang mereka harapkan. Kalau misalnya suatu masyarakat dia bisa berfungsi secara efektif dan efisien, maka artinya teman-teman sekalian, anggota dari masyarakat tadi harus beraksi sesuai dengan peran mereka sebagai anggota dari masyarakat. Dan teori ini, ya, this theory excellency, itu lies in the fact that debate, ya, ini menunjukkan bahwa debat, dialog, diskusi, atau mungkin perspektif yang diambil itu akan terus berlangsung, ya, until
every qualified member of the community came to see the same truth. Sampai anggota di tengah masyarakat yang memang qualified, mereka akan melihat kebenaran itu secara sama. Jadi perlu ada dalam penyelesaian masalah tadi dialog, perdebatan, diskusi, kemudian upaya untuk mengambil perspektif yang bersama. Maka dalam teori konsensus, teman-teman sekalian, ya boleh dikatakan ini cukup bersikap inklusif, ya tidak eksklusif, yang mana setiap orang kemudian boleh bergabung dalam proses pengambilan kebijakan, dalam proses konsultasi atau memberikan opini untuk kemudian diukur itu secara sama saja, ya. Dan ini merupakan sesuatu yang penting dalam konsensus. Jangan sampai ada kemudian gap dibangun di tengah masyarakat. Nah, masalahnya adalah masyarakat saat ini itu jumlahnya terlalu banyak, ya, untuk mendapatkan suara dari semua orang pada setiap isu. Oleh karena itu banyak di antara kebijakan, ya, dan mereka ketika akan diputuskan tadi, maka prosesnya itu tidak begitu cepat, tapi memakan waktu yang cukup sulit dan lama. Nah, teman-teman sekalian, lebih dari itu kita melihat the weakness is that some people are wiser. Termasuk kelemahan, banyak orang yang bijaksana, menjadi pendengar yang baik, mereka sudah setuju saja, and have better understanding of right and wrong than other. Yeah. So it is not advisable to attempt to get everyone to agree to all times to know what is right. Jadi dalam pengambilan kebijakan, ini tidak kemudian maknanya ketika ada konsensus tadi, maka semua orang itu harus punya kesepakatan untuk menentukan, oh ini yang paling tepat, ini yang paling baik. Kenapa? Karena hanya beberapa orang saja yang bijaksana, hanya beberapa orang saja yang bagus dalam mendengarkan atau mungkin gampang dalam menyepakati sesuatu, ya. Artinya kalau kita ingin menerima kemudian atau membuat puas semua orang, maka itu menjadi perkara yang sangat sulit. Nah, yang penting dalam pengambilan konsensus atau kebijakan tadi, ya, moralitas itu adalah berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang benar dan keadilan, ya. Karena apa? Ya, a group of people gets together. Jadi sekelompok orang, mereka melakukan hal yang sama secara bersama and decide to a certain thing doesn't necessarily means it is actually right. Dan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang boleh jadi itu kemudian ya sebenarnya ya it is actually right. Ya, ini bisa jadi benar atau ini bisa jadi tidak benar. Ya, saya kira mungkin itu dulu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Ya, semoga ada manfaatnya. Monggo kalau mungkin ada yang ingin teman-teman diskusikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.